Shalom adik-adik. Shalom. Shalom juga para orang tua yang setia mengingatkan dan mendampingi anak-anak semua untuk datang kepada Tuhan. Pada saat ini Ya. kita berjumpa lagi dengan ibadah sekolah minggu GITJ melalui media online. Hari ini tanggal berapa sih, Kak? Ini tanggal 10 April. 10 April, minggu kedua di bulan April ya adik-adik ya. Kita kembali datang kepada Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah semuanya semangat? Semangat! Puji Tuhan. Siap semua ya untuk beribadah sekolah minggu? Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau menaikkan pujian apa ya Kak ya? Adik-adik mau memulai ibadah ini dengan memujikan apa? Oh iya. Apa Kak? Mau pujikan Mars Sekolah Oh, Minggu. Mars Sekolah Minggu. Oke, yuk sama-sama kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat dan sukacita ya Kak ya. Karena kita semua anak-anak sekolah minggu ya. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu, berbakti pada ayah dan ibu. Bersama teman semua kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengajarkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Kita semua anak-anak sekolah minggu setia kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Masih semangat semuanya? Oh ya masih. Kayaknya sibuk banget sih. Ya masih semangat ya. Masih. Yuk, kita mau lanjutkan ibadah kita ya Kak Iya. ya. Sebelumnya kita berdoa dulu dong Kak. Iya, doa dulu. Sebelum doa kita apa? Pujikan. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat di depan dada. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat segala berkat-Mu. Hingga saat ini kami masih boleh bersama-sama, walaupun masih dengan media online, namun dengan berkat-Mu kami tetap menjalankan perintah-Mu, melaksanakannya Tuhan, ibadah sekolah minggu pada saat ini. Biarlah Tuhan menyucikan dan memberkati peribadatan ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi, dan kami semua Tuhan yang terlibat pun Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau lanjutkan ibadah kita ya. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Yang semangat juga apa yang adik-adik suka apa ya Kak ya? Yang ada kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek. Kita pujikan itu ya Kak ya. Adik-adik yang di rumah, kita pujikan kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama. Kita semua sama. Kita semua sama. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama. Kita semua sama. Kita semua melayani Tuhan. Haleluya, kita
Tuhan. Dek, kok Kak Anin lihat Kak Budi dari tadi sibuk banget ya? Bawa buku terus. Kak Budi. Kamu ini jangan ganggu ah. Kenapa sih Kak? Ini kan kita lagi ibadah. Kak Budi dari tadi sibuk bawa buku loh. Kenapa Saya sih ini Kak? sedang apa ya? Panik, takut, khawatir. Kenapa Kakak panik dan khawatir tentang apa sih? Mau apa sih Kak? Kok bawa buku terus? Lagi belajar? Iya, Belajar saya buat ini apa? mau menghadapi ujian. Oh adik-adik Kak Budi mau ujian. Dia lagi gelisah Iya, kayaknya makanya ya. saya ini gelisah pokoknya. Adik-adik pernah gelisah enggak sih kayak Kak Budi saat ini? Kakak masih panik saat ini. Iya. Nah adik-adik kayaknya ini pas banget waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kayaknya pas banget buat Kak Budi dan adik-adik semua yang mungkin sedang panik, gelisah, nggak tahu harus gimana gitu ya Kak ya, apalagi saat menghadapi ujian. Iya. Kak Budi mau mendengarkan firman Tuhan Iya, saat ini? boleh, Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Cilik Kristiana STH. Tentang apa ya? Yuk sama-sama ya. Kita simak firman Tuhan. Salam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Nah, kita tentunya sudah sukacita ya tadi memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Pak Ker sampaikan. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala anugerah kebaikan-Mu. Kami boleh bangun pagi, kami boleh sehat, kami boleh memuji nama-Mu, dan pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, apa yang kami dengarkan, firman-Mu sungguh memberkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Pak Kris memberikan judul yaitu menguasai diri menghadapi ujian sekolah, di mana adik-adik ini akan naik kelas ya. Yang SD akan masuk ke jenjang selanjutnya yaitu menengah tingkat pertama SLTP. Yang SMP atau SLTP akan masuk ke SLTA. SLTA akan kuliah. Kita baru menghadapi ujian. Nah, satu firman Tuhan terambil dari Titus, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, yang terambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Didengarkan baik-baik ya adik-adik ya, didengarkan ini firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini penting, harus bisa menguasai diri dalam segala hal ya, di dalam kita menghadapi ujian. Sebagaimana Titus ini loh, menghadapi jemaat, orang-orang yang susah diatur. Kayak adik-adik ini menghadapi apa? Ujian yang susah dikerjakan kan gitu ya. Kalau menghadapi ujian soal yang susah dikerjakan, harus apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Ini penting. Apapun yang terjadi harus menjadi teladan ya adik-adik. Teladan dalam berbuat baik dalam sekolahan kita ya. Contoh teladan berbuat baik itu, kalau masuknya jam 7 sampai sekolah jam berapa? Apakah lewat waktu? Apakah terlambat? Kalau teladan yang baik itu nggak pernah telat dalam masuk sekolah ya. Terus apa lagi? Dalam mengumpulkan tugas sekolah. Teladan yang baik juga bisa dilihat. Misalkan adik-adik ini punya jadwal sekolah.
Bukunya nggak dibawa semua atau ditinggal di sekolahan. Harus dijadwal. Besok pelajaran apa ya? Lihat jadwalnya. Setelah itu dipersiapkan, dimasukkan tas. Besok dibawa pulang, besoknya lagi dijadwal. Jangan dibawa semua, itu teladan nggak baik. Harus dimulai disiplin diri. Apalagi ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, teladan yang baik itu misalkan adik-adik ini sudah pulang sekolah, kebetulan agak pulang pagi. Teladan yang baik itu harus pulang dulu, tidak malah main ke rumah temannya, harus ganti baju dulu ya. Teladan yang baik lagi apa coba? Belajar itu nunggu diperintah atau belajar sendiri? Kalau yang menjadi teladan itu harus sadar, belajar dengan sendirinya, tidak disuruh orang tua. Ini yang pertama, menjadi teladan yang baik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, tentang menguasai diri dalam menghadapi atau menguasai diri menghadapi ujian sekolah. Yang kedua itu harus memiliki kejujuran. Seperti di dalam ayat yang ke-7 itu ya. Di situ sangat jelas harus memiliki kejujuran. Misalkan di rumah, contoh kecil aja, kita ngegame terus, ditanya sudah belajar? Sudah. Mentang-mentang papanya nggak tahu, mamanya nggak tahu. Kita sudah mulai nggak jujur. Itu nggak boleh, harus jujur. Apalagi kalau kita punya PR ya, pekerjaan rumah, kira-kira dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang tuanya. Kalau kita yang dapat nilai, yang kerjakan orang tua, itu namanya sudah nggak jujur ya. Harus dikerjakan sendiri apapun nilainya. Yang selanjutnya itu ketika di dalam mengerjakan ujian di dalam sekolah, ini kembali ke sekolah ya, itu tidak boleh nyontek. Tidak boleh nyontek. Tanya temannya sini, bisik sana, bisik sini, buat catatan, lihat HP, itu nyontek, nggak boleh. Harus dikerjakan dengan jujur, supaya adik-adik ini nggak dipermalukan. Kok enggak sih? Misalkan PR-nya nggak pernah digarap sendiri, dikerjakan sendiri. Tugas-tugasnya nggak pernah dikerjakan sendiri. Ketika ujian di sana, tola nggak bisa ngerjakan. Dipermalukan. Loh, PR-nya bagus-bagus kok, nilai ujiannya jelek. Siapa yang salah? Ayo. Itu karena apa? Nggak jujur. Nggak bisa menjadi teladan ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, supaya tidak dipermalukan banyak orang, dibicarakan kanan kiri, ternyata orang itu bodoh, itu loh. PR-nya nggak dikerjakan sendiri, nanti akan dicibir. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, orang yang jujur itu bukan berfokus pada nilainya, nilai ujian lulus enggaknya, tetapi fokus aku bangga. Kalau aku mengerjakan sendiri, nggak nyontek, aku bangga. Nah, Tuhan senang yang seperti ini. Bukan yang nilainya bagus, tapi hasil nyontek, hasil nggak jujur. Nah, Tuhan suka yang jujur, yang mengerjakan sendiri. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jadi terimalah nasihat dari Bapak Ibu Guru, dari orang tuamu. Karena itu yang membuat engkau bisa menjadi pribadi yang menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Dalam segala hal, engkau akan menjadi teladan berbuat baik. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Mulai dari sekolah, besok jadi pegawai, besok mungkin jadi pemimpin, engkau menjadi orang-orang yang jujur ya. Ingat dua hal ini. Jadi teladan, tetap miliki kejujuran. Itulah tentang menguasai diri menghadapi ujian sekolah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Firman-Mu boleh kami dengar. Biarlah kami anak-anak-Mu terus menjadi
teladan dalam berbuat baik dalam segala hal dimanapun kami berada. Kami menjadi anak-anak-Mu yang terus jujur. Saat ini sampai kapanpun kami mau memiliki kejujuran, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tadi tentang apa, Kak? Menguasai diri saat menghadapi ujian. Kak Budi udah nggak gelisah lagi ya? Sekarang saya sudah tenang. Puji Tuhan, adik-adik yang saat ini tadi gelisah awalnya juga sudah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan ya Kak ya, melalui persembahan syukur sekolah minggu. Untuk persembahan sekolah minggu gimana ya Kak? Caranya persembahan dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi persembahan sekolah minggu, dititipkan kepada orang tua atau saudara yang pergi ke gereja. Puji Tuhan. Nah, untuk mengiringi persembahan kita saat ini, kita akan memuji nama Tuhan. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Dan selanjutnya kita juga akan berdoa syafaat. Dan terakhir nanti kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari sikap doa yang baik ya. Duduk tenang, lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu membawa persembahan syukur kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, dan menguduskan persembahan anak-anak-Mu. Bisa dikelola dan dipakai sebesar-besarnya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati yang mengelola, berikan hikmat, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu, Bapa, dalam kesehatan mereka. Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai anak-anak-Mu sekolah minggu. Yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan selalu memberkati pendidikan mereka, berikan hikmat, berikan kepandaian dan kecerdasan dalam sekolahnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan berikan kesehatan, berkat dan rezeki yang selalu berlimpah bagi mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para guru sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati para guru sekolah minggu untuk selalu rindu melayani Tuhan, terlebih lagi semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan para pengajar, Bapak Pendeta, dan majelis gereja-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati gereja kami, semuanya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehingga pelayanan di gereja kami semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga kondisi bangsa dan negara kami Tuhan.
Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan akan senantiasa dicurahkan bagi bangsa kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sekarang ada di penghujung ibadah sekolah minggu. Kak, ini kan tanggal 10 ya, minggu kedua di bulan April. Besok Jumat kita merayakan apa sih, Kak? Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih, adik-adik? Apa sih ya Jumat Agung Jumat ya? Agung itu apa? Apa? Pinter, Kak. Jumat Agung adalah hari memperingati kematian kematian Tuhan Yesus di kayu Yesus. salib ya. Berarti kalau Jumatnya Jumat Agung, hari Minggunya apa, Kak? Minggunya Minggunya Keba Kebangkitan Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Atau Yesus. biasa kita sebut apa, Kak? Paskah. Nah, karena Tuhan Yesus sudah lahir, mati, bahkan bangkit untuk bagi kita semua ya, semua. Kak ya. Karena itu anak-anak Tuhan harus memiliki buah-buah Roh Kudus. Iya. Salah satunya itu tadi dalam firman Tuhan. Buah yang ke-9 apa, Kak? Penguasaan diri. Anak-anak hebatnya Kristus pasti memiliki buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupannya ya. Pasti. Puji Tuhan. Karena itu untuk menutup ibadah kita saat ini kita akan memujikan buah Roh Kudus. Ada berapa, Kak, buah Roh Kudus? 1, 2, 3, 4, 9. Kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat ya, Kak ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ini Selesai, ya. selesai. sudah ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik semua jangan lupa apa sih, Kak? Jangan lupa untuk selalu Rajin rajin belajar, rajin berdoa, terus baca firman Tuhan, dan yang tidak kalah penting, selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.